Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Desni Aprilia sebagai moderator, dan saya di sini akan menjabarkan tentang perihal materi tes kesiapan belajar dalam BK. Di dalam kelompok saya ini ada Rahel, Syafira, dan Dina. Oke, mari kita lanjut ke dalam materinya. Latar belakang kesiapan belajar. Secara umum, kesiapan belajar merupakan kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari pengalaman yang ia temukan. Kesiapan seringkali disebut dengan readiness. Seorang baru dapat belajar tentang sesuatu apabila di dalam dirinya sudah terdapat readiness untuk mempelajari sesuatu itu. Tes kesiapan belajar adalah salah satu alat ukur dalam menilai individu atau seseorang mengenai kesiapannya dalam menerima, merespon, dan menjawab sesuatu yang diberikan kepadanya. Kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Pengertian. Menurut Slameto, mengemukakan kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh atau kecenderungan untuk memberi respon. Menurut Hamalik, kesiapan adalah keadaan kapasitas yang ada pada diri siswa dalam hubungan dengan tujuan pengajaran tertentu. Menurut Sumarto, ada orang yang mengartikan readiness sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Seorang ahli bernama Cronbach memberikan pengertian tentang readiness sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu. Menurut Jamara, kesiapan untuk belajar merupakan kondisi diri yang telah dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan. Pengertian tes kesiapan belajar. Tes kesiapan belajar adalah suatu tes yang dilakukan di kondisi awal suatu kegiatan belajar untuk mengetahui keseluruhan kondisi seseorang atau aspek kognitif, efektif, serta psikomotorik, dan juga guna mengetahui kesiapan seseorang dalam memberi respon atau jawaban yang ada pada diri sendiri untuk tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Tujuan tes kesiapan belajar yaitu untuk mengetahui apakah aspek tumbuh kembang anak telah matang dan sudah dikatakan mampu untuk menunjang proses pembelajaran. Berikutnya ada jenis atau bentuk tes kesiapan belajar. Yang pertama itu ada tes kemampuan afektif. Tes kemampuan afektif merupakan jenis prestasi belajar yang diarahkan untuk mengetahui tingkat penguasaan aspek efektif pada siswa. Aspek efektif adalah aspek yang berkaitan dengan sikap dan nilai-nilai positif yang dimiliki siswa. Dalam hal ini, kita mencoba untuk mengukur tingkat perubahan sikap dan nilai-nilai positif yang dimiliki siswa dari sebelum belajar dan setelah belajar selesai. Yang kedua, ada tes kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif merupakan jenis tes kesiapan belajar yang terkait aspek kemampuan berpikir
termasuk di dalamnya kemampuan memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Berikut penjelasan contoh kognitif antara lain, yaitu yang pertama adalah tes tingkat pengetahuan atau knowledge. Pada tahap ini menuntut siswa untuk mampu mengingat atau recall berbagai informasi yang telah diterima sebelumnya. Misalnya fakta, rumus, terminologi, strategi problem solving, dan sebagainya. Yang kedua ada tes tingkat pemahaman atau comprehension. Pada tahap ini kategori pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan informasi yang telah diketahui dengan kalimat sendiri. Pada tahap ini, peserta didik diharapkan menerjemahkan atau menyebutkan kembali yang telah didengar dengan kalimat sendiri. Yang ketiga adalah tes tingkat penerapan atau application. Penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru, serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada tes tingkat analisis atau analisis. Analisis merupakan kemampuan mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesis, atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada atau tidaknya kontradiksi. Dalam tingkat ini, peserta didik diharapkan menunjukkan hubungan FI antara berbagai gagasan dengan cara membandingkan gagasan tersebut dengan standar prinsip atau prosedur yang telah dipelajari. Yang kelima ada tes tingkat sintesis atau sintesis. Sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. Selanjutnya ada ketiga ada tes kemampuan psikomotor. Tes kemampuan psikomotor adalah terkait dengan keterampilan dan didapatkan siswa dari proses pendidikan dan pembelajarannya. Dengan mengetahui tingkat kemampuan ini, maka kita dapat menentukan tingkat kemampuan siswa untuk bekerja, melakukan kegiatan kerja yang optimal. Selanjutnya adalah kegunaan hasil tes kesiapan belajar dalam bimbingan konseling bagi individu atau siswa dan guru BK. 1. Supaya individu dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki kemandirian, dan mempunyai kemampuan untuk memiliki segala sesuatu tujuan yang diinginkan. Kedua, sebagai tolak ukur sejauh mana kesiapan belajar siswa dalam suatu program pelajaran dan sampai sejauh mana kemampuan siswa tersebut dalam maju ke arah tujuan yang harus dicapainya. Ketiga, hasil tes diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam memberikan bantuan kepada siswa yang mempunyai masalah dengan kesiapan psikologis dalam menghadapi proses pembelajaran. Pada slide terakhir, terdapat kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini. Kesimpulannya yaitu, tes kesiapan belajar adalah suatu tes yang dilakukan untuk mengetahui keseluruhan kondisi seseorang, aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor dalam merespons suatu stimulus yang akan diberikan, guna tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Kesiapan belajar adalah suatu tes yang dilakukan di kondisi awal suatu kegiatan belajar, guna mengetahui kesiapan seseorang dalam memberi respon atau jawaban yang ada pada diri sendiri untuk tercapainya tujuan pengajaran tertentu. Sekian dari materi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.